Seluler mengeluhkan sejumlah beban biaya yang harus dipikul. Beban keuangan atau beban kerja dari laporan keuangan perusahaan seluler cukup membebani dengan kenaikan harga pajak yang terjadi ini. Starlink, provider jaringan internet milik Elon Musk, mengungkapkan ingin berbisnis di Indonesia, namun enggan merekrut pegawai dalam negeri. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menekankan Starlink harus ikut peraturan Indonesia jika ingin beroperasi di dalam negeri. Operator seluler dan pengusaha penyedia layanan internet di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan saat ini. Di tengah melambatnya pertumbuhan industri seluler maupun jasa internet, mereka justru mendapatkan beban regulatory charge yang besar. Masalah tidak sampai di situ. Pasalnya, operator seluler dan para pengusaha jasa internet bakal menghadapi kemungkinan masuk operator berbasis satelit Starlink. Perusahaan milik Elon Musk itu mentargetkan peluncuran layanan telepon satelit komersial pada 2024. Starlink bakal masuk dimulai dengan SMS sebelum menambahkan layanan suara dan data, serta konektivitas IoT pada 2025. Kehadiran Starlink yang dinilai syarat dengan privilege tentu membuat industri seluler semakin tidak sehat. Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah memberikan privilege atau karpet merah kepada Starlink untuk masuk di Indonesia. Kominfo menyebut banyak daerah di Indonesia yang masih blank spot, dengan hadirnya Starlink dapat menjadi jawaban bagi mereka. Hal tersebut membuat Cellular Media Network menyelenggarakan Cellular Business Forum pada 27 November 2023 dengan tema Polemik Layanan Telepon dan Internet Satelit, Siapa Untung, Siapa Buntung. Sejumlah narasumber yang hadir pada diskusi kali ini adalah sebagai berikut. Ayu Widyasari, selaku Direktur Telekomunikasi Dirjen PPI Kementerian Kominfo. Marwan Obasir, selaku Sekjen ATSI. Muhammad Arif, selaku Ketua APJI. Agung Harsoyo, selaku Pengamat Telekomunikasi, juga pengajar ITB dan mantan Komisioner BRTI. Dan sebagai moderatornya, CEO Cellular Media Network, Bapak Uday Rayana. Uday Rayana menyebutkan, dengan adanya diskusi ini, kami harapkan ada kejelasan terkait regulasi yang jelas. Dengan masuknya Starlink dan juga pemerintah, diharapkan dapat semakin memperhatikan nasib pelaku industri di tanah air. Untuk seluler saja, itu sudah cukup, bisa dibilang masif juga, belum terlalu masif. Tapi dibilang masif ya sudah masif gitu. Wilayah geografis Indonesia yang sangat penuh tantangan ini menjadikan penyelenggaraan seluler secara keseluruhan Indonesia masih banyak beberapa wilayah yang perlu dukungan untuk kehadiran sinyal. Konsnya mungkin jika tidak diatur secara tepat, bisnis ini berpotensi mengancam bisnis penyelenggara telepon nasional, baik seluler, jatuh, ISP, penyelenggara satelit. Kalau dia melengkapi seperti menjadi default, pro-nya tadi, itu berarti melengkapi kebutuhan untuk rural, apakah di urban, apakah di kota, untuk kalau memang kapasitas satelit sekarang ini. Kan dengan berbagai alasan tetap aja tiap tahun hasil survei dari luar muncul kan, ya tas seluler, tas broadband gitu ya, selalu dibilang bahwa kita paling jelek dulu gitu. Sehingga dapat tekanan juga dari masyarakat, kapan jadi wah jangan-jangan Starlink ini salah satu ide biar kita lebih cepat gitu. Saya bertanya kan, adanya Starlink bisa jadi lebih cepat kan nih? Itu juga sebenarnya kan, itu maksudnya bukan karena Starlink, maksudnya apa kita perlu dibuat kebijakan dalam negeri biar itu bisa terus jadi bagus kan. Jadi memulai penerapan kolaboratif regulation, bidang telekomunikasi, bidang transaksi keuangan, pertahanan keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, karena yang kita baca di media kan Pak Menteri Kesehatan kan terkait langsung dengan sekian ribu puskesmas, kemudian ditanggapi sama dulu kenapa kesana ke sini dong. Begitu, jadi sebetulnya segitiga itu anggaran yang itu bisa dilakukan. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus buat Pak Agung. Saya ini baik karena ketika ada persoalan yang sesungguhnya ini besar ya, persoalan besar karena terkait dengan industri telco ini, kalau kita salah melangkah
maka sulit untuk mengoreksi. Jadi mumpung ini soal ini masih terbuka dan belum ada keputusan, dengan diskusi begini kan menjadi satu masukan ya bagi regulator bagaimana sih pengambilan keputusan terkait dengan soal begini, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kan tadi dia mestinya ada assessment, ada cost benefit, resikonya harus diakses, kira-kira seperti itu. Jadi ini menurut saya event yang baik untuk memberi masukan pada pengambil kebijakan. Seluler sendiri selalu update sama isu-isu terkini juga yang memang dibutuhin sama industri juga saya pikir. Jadi baiknya memang jika ada isu-isu yang dianggap menarik untuk industri segera di acara ini baik. Terus kita menyampaikan juga ke publik juga opini-opini dari stakeholder yang ada baik dari asosiasi, pemerintah dan juga industri yang lainnya gitu.